Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini memberikan kepada kita motivasi, inspirasi, dan dorongan, dan juga kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Biarlah kita selalu mempunyai akan rasa tanggung jawab di dalam kehidupan kita dan juga mendengar akan motivasi, inspirasi, dan dorongan, sehingga apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita boleh bermanfaat bagi orang lain. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Go Go Juice. Ayat intinya terdapat dalam Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Saya dulunya minum banyak kopi. Pada saat saya masuk universitas, saya sudah terbiasa minum 4 ceret setiap hari, kira-kira 24 cangkir. Walau tidak semua orang menghabiskan 24 cangkir kopi, orang Amerika Utara mengonsumsi total lebih dari 35 juta pon setiap tahunnya. Ditambah lagi dengan jutaan kaleng soda berkafeina yang dikonsumsi sehari, dan Anda mulai menyadari bahwa Amerika sedang menghadapi masalah kesehatan masyarakat yang besar, kecanduan kafein. Dokter mulai memberitahu pasiennya untuk menghentikan kebiasaan kafein. Dan untuk alasan yang baik, kafeina tidak memiliki nilai gizi, tetapi itu berkaitan erat dengan gangguan tidur, sakit kepala, tekanan darah tinggi, dan ketegangan. Detak jantung tidak teratur, kehilangan ingatan, tremor, dan kejang. Beberapa penelitian tampak menunjukkan bahwa kafein bertindak sebagai katalis karsinogen, meningkatkan kemungkinan terkena kanker. Ya, baik, di sini dikatakan kepada kita di ayatnya bahwa dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depanmu. Biar kita selalu mendengar akan nasihat dari Tuhan, menerima akan didikannya, sehingga kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita untuk menjadi orang yang bijak di masa depan. Nah, di sini dikatakan kepada kita ada sebuah cerita yang katakan bahwa seorang yang sudah terbiasa minum kopi 4 ceret setiap hari, atau kira-kira 24 cangkir. Ya, di sini katakan juga kepada kita bahwa ditambah lagi dengan jutaan kaleng soda berkafein yang dikonsumsi sehari, dan Anda mulai menyadari bahwa Amerika sedang menghadapi masalah kesehatan masyarakat yang besar, kecanduan kafein. Jadi sini Tuhan ajarkan kembali kepada kita, bila mana kita mau mendengar akan nasihat, mendengar akan didikan itu, kita boleh lakukan dalam kehidupan kita. Di sini sudah diterangkan kepada kita bahwa orang yang minum kopi sebanyak 4 ceret atau sebanyak 24 cangkir. Nah, pada saat itu Tuhan ajarkan kepada kita untuk kembali kepada jus-jusan, untuk kita dapat meminum jus-jus yang sudah dibuat melalui tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan sekalipun. Di sini ajarkan kembali kepada kita supaya kita dapat mau bertumbuh dengan kehidupan yang sehat, dengan tubuh yang baik. Maka kita harus mendengar akan semua itu dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jika orang yang tidak mau mendengar akan nasihat dan didikan itu, maka dia akan mengalami suatu fisik yang kurang sehat. Tapi di sini katakan kembali kepada kita untuk kembali lagi kepada minuman jus-jusan. Ya, di sini dikatakan kepada kita bahwa dokter mulai memberitahu pasiennya untuk menghentikan kebiasaan kafein dan untuk alasan yang baik. Ya, dokter sudah menyarankan kepada kita untuk berhenti mengonsumsi akan kopi atau dan lain sebagainya. Itu adalah alasan yang sangat-sangat luar biasa di dalam kehidupan kita untuk mendapatkan hidup yang baik. Ya, di sini juga dikatakan kepada kita bahwa kafein tidak memiliki nilai gizi, tetapi itu berkaitan erat dengan gangguan tidur, sakit kepala, tekanan darah tinggi, dan ketegangan. Detak jantung tidak teratur, kehilangan ingatan, tremor, dan kejang. Di sini sudah dijelaskan dengan baik bahwa jika kita terlalu mengonsumsi kopi, itu akan mengakibatkan kita kurang tidur, sakit kepala, tekanan darah, dan juga detak jantung, kehilangan ingatan, tremor, dan kejang. Tapi sebaliknya kita mau ubah itu untuk kita meminum akan jus-jus buahan. Jika kita tidak menyadari kita minum sekarang, itu mengakibatkan masalah yang akan datang. Jika kita mau mendengar akan nasihat ini, maka kita akan menghentikan kebiasaan-kebiasaan kita yang sebelumnya.
untuk menuju kebiasaan yang baik, yaitu dengan cara kita meminum kembali jus-jus buahan, sayuran, dan lain-lainnya. Ini kembali diajak kepada kita semua untuk kita lebih hidup sehat, supaya kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan baik, dengan keadaan tidak cacat sekalipun. Jadi di sini dikatakan kepada kita juga bahwa beberapa penelitian tampak menunjukkan bahwa kafein bertindak sebagai katalis karsinogen, meningkatkan kemungkinan terkena kanker. Ketika orang yang terlalu banyak mengonsumsi kafein, itu juga akan mengakibatkan kanker. Bagaimana kita mau mengatasinya? Satu-satunya cara ialah kita berhenti mengonsumsi akan kafein ini, dan kita mengonsumsi lagi akan jus-jusan. Ya, ini yang perlu kita pahami, perlu kita sadari di dalam kehidupan kita, bahwa tubuh kita memerlukan akan jus-jusan ini, sehingga dapat menormalkan akan kestabilan tubuh kita, daya tahan tubuh kita untuk lebih kuat lagi, lebih sehat lagi, untuk kita dapat beraktivitas. Ya, di sini katakan juga kepada kita bahwa Jan W. Kusma dalam bukunya Hidup 10 tahun lebih panjang menyebutkan tentang penelitian menarik yang dilakukan pada juru ketik. Sekelompok juru ketik telah dibentuk yang tidak menggunakan kafein selama 2 minggu. Pengetikan mereka akurat dan mereka memperkirakan kecepatannya dengan tepat. Kemudian masing-masing peserta meminum 2 gelas kopi. Akurasinya menurun drastis. Namun dalam evaluasi diri mereka sendiri, mereka pikir mereka melakukan jauh lebih baik dalam kecepatan dan akurasi daripada ketika mereka tidak menggunakan kafein. Jadi sini katakan kembali bahwa mungkin orang yang sudah terbiasa mengonsumsi kafein ini, mereka merasa bahwa kalau tidak mengonsumsi, mereka tidak akurat dalam suatu pekerjaan, tapi sebaliknya malah mengurangi akan energi kita, mengurangi akan stamina kita untuk bekerja. Jadi sini dikatakan juga pada kita bahwa begitu banyak anggapan bahwa kafein meningkatkan kinerja seseorang. Pada suatu lokasi pembangunan tempat saya pernah bekerja, kami biasa menyebut kopi go-go juice karena semua orang beranggapan bahwa hal itu meningkatkan kemampuan kami untuk menyelesaikan pekerjaan. Ternyata satu-satunya hal yang ditingkatkan perkiraan kami sendiri. Sudah jelas dikatakan di sini bahwa itu adalah perkiraan mereka sendiri, bukan dari perkiraan para penelitian yang lainnya atau para dokter yang lainnya. Sedangkan para dokter juga menyarankan untuk tidak mengonsumsi akan kopi, melainkan kita kembali mengonsumsi akan jus-jusan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi sini juga dikatakan bahwa iblis sangat ingin menggoda kita dengan segala macam go-go juice yang menyamarkan kondisi kita yang sebenarnya penuh dosa dan membuat kita berpikir bahwa kita lebih baik dari yang sebenarnya. Minuman berkafein bukanlah satu-satunya zat dalam meja prasmanan ilusinya. Ada juga alkohol, tembakau, dan obat-obatan yang mengubah suasana hati dan menumpulkan persepsi. Ketika kita berada di bawah ilusi bahwa kinerja kita meningkat, tidak ada alasan untuk bertobat, tidak ada alasan untuk berpaling dari kejahatan, dan tidak ada rasa membutuhkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Ya, di sini katakan bahwa iblis sangat ingin menggoda kita dengan berbagai macam cara. Untuk itu dia memberikan kepada kita bukan hanya kopi, tapi mulai alkohol dan juga rokok. Ini yang kembali Tuhan ajarkan kepada kita. Bila kita mau bertobat, jika kita mau untuk kehidupan kita lebih sehat lagi dengan kondisi yang baik, maka kita melepaskan semua kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu. Mungkin kita menganggap bahwa kita minum kopi dan lain sebagainya itu membuat kita kuat, tetapi di sini Tuhan ajarkan kembali bahwa iblis sangat berusaha keras untuk menggoda kita dengan cara-cara yang berbeda. Untuk itu biar kita selalu berdoa kepada Tuhan, cara apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk melawan akan kedagingan kita dan juga keegoisan kita untuk melakukan atau mengonsumsi akan minuman-minuman tersebut. Jadi sini juga dikatakan bahwa ketika kita berada di bawah ilusi bahwa kinerja kita meningkat, tidak ada alasan untuk bertobat, tidak ada alasan untuk berpaling dari kejahatan, dan tidak ada rasa membutuhkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Jadi sini sudah jelaskan kepada kita, tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mau bertobat, tidak ada alasan lagi untuk kita berpaling dari kejahatan. Tapi semua itu Tuhan berikan kepada kita kesempatan
waktu untuk kita dapat merubah akan semuanya itu. Jadi sini dikatakan, ucapkan selamat tinggal, go jus. Hentikan kebiasaan itu sekalipun Anda harus menanggung beberapa hari menyakitkan dari efek samping karena menghentikannya. Dan katakan selamat datang kepada minuman terbaik di dunia, secangkir air dingin dan jernih. Ya, di sini dikatakan, Tuhan bantulah saya menghindari hal apapun yang mengaburkan pikiran saya sehingga saya dapat memahami secara akurat apa yang Roh Kudus-Mu coba sampaikan kepada saya. Kembali lagi Tuhan ingatkan kepada kita harus mengatakan selamat tinggal kepada minuman yang membawa suatu penyakit di dalam kehidupan kita. Kita harus menghentikan kebiasaan-kebiasaan itu. Di sini dikatakan kepada kita bahwa ucapkan selamat datang kepada minuman terbaik di dunia, itu secangkir air dingin dan jernih. Ini ya Tuhan ajarkan kembali kepada kita untuk kita kembali mengonsumsi akan air mineral dari alam. Di sini juga katakan supaya kita mengonsumsi akan jus-jusan dibanding dengan minuman berkafein. Di sini katakan, Tuhan bantulah saya menghindari hal apapun yang mengaburkan pikiran saya sehingga saya dapat memahami secara akurat apa yang Roh Kudus-Mu coba sampaikan kepada saya. Biarlah keterangan ini dapat memberikan kepada kita suatu contoh yang baik, dapat menguatkan kita untuk kita dapat bertobat dan berubah lagi setiap harinya. Berdoa kepada Tuhan dengan cara apa kita harus melakukannya, biar kita selalu mau menuruti akan perintah, nasihat, dan didikan dari Tuhan. Ya pemirsa, inilah pembahasan firman Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya, dan Tuhan memberkati.